nama gue Devinawati Humaira, panggil aja Dev. Gue mahasiswi Universitas Pakuan Bogor, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebenarnya di video kali ini gue bakalan sharing tentang hasil research gue. Sebenarnya ini tugas akhir, ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen Ibu Mariana Siregar. Kita langsung aja masuk ke judul penelitiannya ya. Jadi kali ini gue ngambil judul penelitian kepuasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam pemanfaatan e-learning.unpak.ac.id sebagai media kuliah online. Jadi mungkin kalian yang emang mahasiswa-mahasiswi Pakuan yang nonton video ini pasti udah nggak asing ya sama e-learning ini. Jadi gue bakal ngupas tentang si e-learning ini. Kita langsung masuk ke latar belakangnya ya. Penyebaran virus COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti physical distancing, social distancing, hingga PSBB. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah tersebut yang mengharuskan kita belajar di rumah, online, yang tadinya kita tatap muka, semuanya langsung beralih online. Siap nggak siap, mampu nggak mampu, kita harus melakukan itu ya kan. Kesiapan dari pihak penyedia layanan maupun siswa merupakan tuntutan dari pelaksanaan pembelajaran online. Pelaksanaan pembelajaran online ini memerlukan perangkat pendukung seperti komputer, laptop, gawai, dan lain-lain. Pokoknya kalian harus support gadget, kuota, dan lain-lain ya kan. Kini di Indonesia dihadapkan dengan tantangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan berkembangnya internet yang diikuti teknologi baru dalam data science dan kecerdasan buatan. Tantangan tersebut bukan hanya dihadapkan pada sektor ekonomi, sosial, dan teknologi, namun tantangan ini juga berlaku untuk sektor pendidikan, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur yang mendukung. Maka dari itu, dengan pelaksanaan pembelajaran online diharapkan dapat membantu memutus penyebaran pandemi virus corona dan juga menjawab tantangan revolusi 4.0 ini. Dengan melaksanakan pembelajaran di rumah secara online, dosen dituntut lebih inovatif dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, benar kan? Jadi dosen tuh harus inovatif gitu, harus gimana caranya lebih kreatif dan inovatif biar pelajarannya tuh masuk. Mungkin selama ini kita tatap muka bisa tanya jawab langsung gitu, cuma kan sekarang terbatas kan. Jadi harus lebih inovatif dosennya dalam memberikan materi-materi mungkin ya. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan dalam hasil pembelajaran online kurang berjalan efektif daripada belajar tatap muka langsung. Jujur ini juga saya rasakan dalam hidup saya setelah belajar online. Jadi secara teknis dalam pembelajaran online, perangkat pendukung seperti gawai dan koneksi internet yang keduanya harus tersedia dengan baik untuk kedua belah pihak, pengajar dan mahasiswa. Media pembelajaran yang tersedia secara online sangat beragam dan senantiasa berkembang. Keberadaan media tersebut sangat membantu dosen dalam proses pembelajaran di kelas tanpa disibukkan dengan kegiatan membuat media itu sendiri. Dosen dapat memanfaatkan aplikasi video pengajaran. Contohnya kayak kita Zoom atau kita Google Meet atau something yang lainnya yang menampilkan wajah dosen sehingga lebih efektif dalam menyampaikan informasi ke siswa daripada sekedar narasi informasi. Jadi kalau kita Zoom, Google Meet itu kan kita bisa langsung tanya jawab ke dosennya ya kan. Pemanfaatan fitur pengiriman pesan atau message board juga dapat digunakan sebagai sarana diskusi. Dosen juga dapat memanfaatkan media pembelajaran sebagai sarana evaluasi penilaian di akhir pembelajaran. Namun masalah yang dihadapi dalam pembelajaran online ini bagaimana mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam kuliah online ini, serta sejauh mana kepuasan mahasiswa-mahasiswi dalam pemanfaatan media kuliah online. Karena melihat fenomena yang terjadi saat ini masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang mengeluh dengan adanya perkuliahan online. Dan berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Kepuasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam pemanfaatan e-learning.unpak.ac.id sebagai media kuliah online. Maaf ya ibu, saya agak sakit. Rumusan masalah 1. Bagaimana motif kuliah online, motif identitas pribadi, dan motif interaksi sosial pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpak.ac.id. 2. Sejauh mana tingkat kepuasan mahasiswa-mahasiswi
Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpad.ac.id. 3. Bagaimana kesenjangan kepuasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpad.ac.id. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya, yaitu pertama, mengetahui motif kuliah online, motif identitas pribadi, dan motif interaksi sosial pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpad.ac.id. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpad.ac.id. Lalu nomor 3, mengetahui kesenjangan kepuasan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan dalam penggunaan situs e-learning.unpad.ac.id. Lalu di sini ada fenomena sosialnya. Melihat fenomena yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswi Unpad mengalami perubahan dalam melakukan perkuliahan untuk sementara waktu karena adanya PSBB dan new normal. Meskipun pemerintah sudah melakukan new normal dalam perkuliahan secara online, namun bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan masih banyak yang mengeluh karena perkuliahan yang dilaksanakan secara online tidak berjalan efektif. Saya mengulas judul ini juga salah satunya karena saya salah satu mahasiswi di Universitas Pakuan dan ikut turun langsung dan merasakan bagaimana mekanisme dari situs ini. Tentunya kita juga sama-sama tahu ya antara pengajar dan mahasiswa kalau beberapa waktu lalu servernya sempat down dan data-data absen atau tugas-tugas itu semuanya hilang. Jadi mungkin itu ya yang membuat saya juga ingin mengulas tentang si e-learning ini. Bagaimana mahasiswa dan dalam permasalahan kendala kuliah offline ini, bagaimana mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan memanfaatkan e-learning.unpad.ac.id sebagai media kuliah online. Teknik pengumpulan data yang saya ambil di sini adalah pertama wawancara. Jadi saya bisa wawancara teman-teman di kelas mungkin atau mungkin di beda kelas yang sama-sama memakai akun tersebut, situs tersebut. Lalu saya melakukan observasi, dokumentasi, dan teknik analisis data. Jenis penelitian. Metode pendekatannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Saya menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang menjadi objek penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode seperti wawancara, pengamatan, dan dokumentasi pada mahasiswa-mahasiswi Universitas Pakuan. Jadi mungkin segitu aja penjelasannya dari penelitian yang udah gue lakuin. Semoga kalian ngerti, semoga bermanfaat juga video ini buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga Bu Nana udah nonton, dan kalau ada kritik dan saran boleh komen di bawah. Thank you.